Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amar Ainurido dengan NIM 4242201025. Di sini saya akan menjelaskan dan melakukan analisa terkait UAS matkul kecerdasan buatan. Baik, tanpa berlama-lama saya akan langsung saja ke penjelasan programnya. Dimulai dari bagian pertama yaitu pembuatan data sintetik. Di sini saya membuat data acak sebanyak 1000 dengan n 1000. Parameternya yaitu ada 2, x1, x2 dan output 1. Dan output 1 yaitu output y. Dengan amplitudo yang berbeda, ditambah sedikit noise untuk disimulasikan kondisi data nyata. Sedangkan y adalah fungsi non-linear dari x1 dan x2 setelah data dilihat atau disimpan dalam format file txt, melakukan visualisasi awal untuk melihat pola datanya. Terus kita ke bagian 2. Pada bagian 2 melakukan persiapan data untuk proses training, yaitu data dibagi menjadi 2 dengan 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Bagian ketiga yaitu bagian ketiga ini mengimplementasikan kelas neural network dengan mendefinisikan fungsi init untuk menginisiasi bobot dan bias secara acak ataupun wag. Fungsi sigmoid proses feed forward di mana data input bergerak maju melalui jaringan dari lapisan input ke hidden layer. Fungsi backward yang ini adalah back progression. Setelah mendapatkan output prediksi, dihitung selisihnya dengan target sebenarnya, error. Kemudian disalurkan mundur atau backward melalui jaringan untuk menghitung gradien dari setiap bobot dan bias. Oke, selanjutnya itu bagian kelima yang saya buat programnya melakukan proses training neural network. Model ditrain menggunakan data training. Data training ini persiapannya, parameternya dengan input size 2. Data training menghitung metrik seperti MSE, mean square error, RMSE, root mean square error, mean absolute error, dan yang paling penting adalah R2, R squared. Nilai R2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi pada data. Dan training testing, jika R2 training jauh lebih tinggi dari testing, bisa mengindikasikan overfitting di mana model terlalu menghafal data training dan kurang mampu menggeneralisasi ke data baru. Oke, selanjutnya ke bagian ke-6 yaitu fungsinya mendemonstrasikan kemampuan model dalam melakukan feed forward pada data baru. Membuat set dari input X1, X2 yang benar-benar baru, kemudian melakukan ke dalam model yang sudah terlatih. Hasilnya, model mampu menghasilkan prediksi output Y untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya, menunjukkan bahwa neural network telah berhasil mempelajari pola hubungan antara input dan output dari data sinyal yang kompleks. Selanjutnya yaitu setelah saya jelaskan codingnya ini, selanjutnya kita running dan mendapatkan beberapa hasil grafik sebagai berikut. Grafik pertama menunjukkan data X1, bisa lihat sinyal sinusoidal yang kompleks dengan noise. Yang kedua yaitu data X2, seperti X1 sinyal sinusoidal kompleks dengan noise tapi dengan karakteristik frekuensi yang berbeda. Selanjutnya yaitu grafik data Y, bentuknya sangat tidak beraturan atau teratur dan kompleks. Ini karena Y adalah kombinasi non-linear dari X1 dan X2. Terlihat jelas bahwa Y tidak mengikuti pola sinusoidal sederhana. Grafik semua data. Grafik ini menunjukkan ketiga sinyal secara bersamaan, bisa dilihat bagaimana X1 dan X2
berfluktuasi dan dia menghasilkan pola yang sangat berbeda sebagai output dari keduanya. Ini menunjukkan bahwa dataset memiliki hubungan input output yang kompleks. Selanjutnya yaitu grafik bagian keempat, learning curve dari proses training model. Dari grafik ini terlihat bahwa mean square error MSE yaitu nilai loss atau kesalahan model menurun secara signifikan di awal training dan terus melandai seiring bertambahnya epoch. Ini adalah indikasi yang sangat baik. Penurunan loss menunjukkan bahwa model belajar dengan efektif. Bias dan jaringan terus diadaptasi untuk meminimalkan perbedaan antara prediksi dan nilai target sebenarnya. Pada 500 epoch terakhir, penurunannya memang tidak secepat di awal, namun loss terus berkurang hingga mencapai nilai yang sangat kecil, yaitu sekitar 0,009, menunjukkan bahwa model konvergen dan stabil. Selanjutnya yaitu grafik bagian 5, mengevaluasi performa model, data training, dan data testing. Dilihat dari dua grafik pertama ini. Pada grafik training, target vs prediksi. Bisa dilihat bahwa garis prediksi merah putih putus-putus ini mengikuti pola garis target biru dengan sangat baik, menunjukkan bahwa model telah saling menghasilkan mempelajari pola dalam data training. Yang lebih penting adalah grafik testing target vs prediksi ini ketika melihat bagaimana model berkinerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, meskipun ada beberapa deviasi. Garis prediksi hijau putus-putus secara umum masih mampu menangkap pola dari garis target biru. Ini adalah tanda bahwa model kita memiliki kemampuan generalisasi yang baik, yaitu kemampuannya untuk memprediksi data hasil dengan akurat. Untuk mendapatkan gambaran lebih kuantitatif, bisa dilihat scatter plot ini dan metrik performa pada scatter plot. Idealnya titik-titik harus tersebar dekat dengan garis diagonal yang menunjukkan prediksi yang akurat ini. Untuk data training mendapatkan nilai R2 sebesar data training mendapatkan nilai R2 sebesar 0,8065. Ini berarti sekitar 80% variasi pada data output dapat dijelaskan oleh model yang sangat bagus. Untuk data testing ini, R2 yang diperoleh adalah 0,7855. Nilai R2 testing yang sangat dekat dengan R2 training ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa model mengalami overfitting. Bisa dilihat juga pada bar chart, pada bar chart perbandingan metrik nilai MSE, RMSE, dan MAE untuk training dan testing juga menunjukkan angka yang sangat mirip dan relatif rendah. Sekali lagi menegaskan kemampuan generasi model. Jika dilihat grafik distribusi error ini baik untuk training maupun testing dapat melihat bahwa distribusi error maaf sebelumnya error distribusi error ini distribusi error yang ini distribusi error ini menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model cenderung kecil dan distribusi secara acak tanpa bias yang signifikan. Secara keseluruhan, dari semua grafik evolusi ini dapat disimpulkan bahwa model neural network pada bagian 5 ini yang saya bangun ini bekerja dengan cepat, efektif. Model berhasil belajar dari data sinyal yang kompleks, menunjukkan loss yang menurun secara stabil, dan yang terpenting mampu melakukan prediksi dengan akurasi yang baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya tanpa gejala overfitting. Selanjutnya grafik ke-6. Dilihat dari forward input X1 test adalah uji coba kemampuan model untuk membuat prediksi terhadap data yang sama sekali baru dan belum pernah dilihatnya selama proses training. Membuat data sinyal X1 dan X2 baru dengan pola karakteristik yang sedikit berbeda dari data awal. Transisi yang ini, maaf sebelumnya,
Transi setelah ini proses feed forward yaitu data bergerak maju dari lapisan input melalui hidden layer hingga menghasilkan prediksi output Y ini. Meskipun input berbeda, output Y yang dihasilkan oleh model menunjukkan pola gelombang yang koheren dan konsisten dengan jenis sinyal yang diharapkan. Menunjukkan bahwa model telah berhasil menangkap hubungan nonlinear kompleks antara X1, X2, dan Y, bahkan ketika diharapkan pada variasi pola input yang berbeda. Meskipun ada fluktuasi, prediksi Y secara umum mengikuti tren dan pergerakan dari kombinasi input X1 dan X2, mengidentifikasikan bahwa model tidak hanya menghasilkan angka acak, tetapi benar-benar melakukan inferensi berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari dari data training sebelumnya. Terakhir, bisa melihat distribusi output feed forward. Ini output feed forward. Output feed forward yang ini input testnya, yang ini kita bahas distribusi output feed forward. Gambaran tentang rentang dan frekuensi kemunculan nilai tertentu dalam prediksi model. Di sini bisa melihat bahwa model menghasilkan tentang output yang sesuai dengan realistis dengan karakteristik sinyal yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan membuat analisa dan evaluasi seperti jumlah epoch diubah, learn rate diubah, dan lain sebagainya. Yaitu mari saya ubah terlebih dahulu terkait nilai parameternya. Dengan hidden size saya turunkan menjadi 12. Learning rate saya ubah menjadi 0,5 dan epochnya saya naikkan ke 3000. Selanjutnya saya run. Baik, saya running programnya yang telah saya ubah parameternya. Setelah saya running programnya, bisa kita analisis dan evaluasi, yaitu yang saya analisa adalah bagaimana perubahan hyperparameter dapat mempengaruhi kinerja model hyperparameter. Berfungsi sebagai pengaturan eksternal yang membimbing proses pembelajaran model, dan penyesuaiannya sangat menentukan seberapa efektif model dapat belajar sebagai bergeneralisasi. Pada eksperimen ini, saya telah melakukan penyesuaian pada 3 hyperparameter kunci. Pertama, jumlah epoch ditingkatkan dari 1000 menjadi 3000. Kedua, ukuran hidden layer dikurangi dari 16 menjadi 12. Dan ketiga, learning rate diturunkan dari 1 menjadi 0,5. Mari kita selami bagaimana kombinasi perubahan ini memanifestasikan dirinya dalam hasil training dan evaluasi model. Dari grafik learning curve berikut, kita dapat mengamati bahwa mean square error atau MSE atau loss model menunjukkan penurunan yang signifikan di fase awal training, kemudian melandai secara bertahap seiring berjalannya epoch. Peningkatan jumlah epoch menjadi 300 memberikan kesempatan yang lebih luas bagi model untuk melakukan iterasi dan menyempurnakan bobot serta biasnya. Meskipun loss sudah mengecil di 100 epoch ini, di 1000 epoch, menambahkan epoch ini memastikan model mencapai konvergensi yang lebih stabil. Penurunan learning rate menghasilkan update bobot dan bias yang lebih halus, mengurangi resiko overshooting atau fluktuasi ekstrim di sekitar titik optimal, meskipun mungkin memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk konvergen, yang mana diakomodasi oleh peningkatan jumlah epoch. Dalam hal kapabilitas prediksi, analisis terhadap grafik target PS prediksi ini menunjukkan bahwa model tetap mampu mengikuti pola sinyal target dengan sangat baik pada set data training maupun testing ini. Garis prediksi merah untuk training dan hijau
training dan hijau untuk merah untuk training dan hijau untuk testing. Secara konsisten berhasil menangkap tren dan bentuk dasar dari data target. Fakta bahwa model dengan 12 neuron di hidden layer masih mampu menangani kompleksitas data mengidentifikasikan bahwa kapasitas tersebut sudah memadai. Mengurangi jumlah neuron di hidden layer dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi risiko overfitting dan meningkatkan efisiensi komputasi selama tidak mengorbankan kapasitas model untuk mempelajari representasi data yang diperlukan. Selanjutnya kita beralih ke metrik kuantitatif pada scatter plot. Scatter plot ini kita mendapatkan nilai R2 sebesar 0,8188 untuk data training dan 0,8121 untuk data testing. Hal, hal yang sangat menarik dan merupakan hasil yang ideal adalah R2 testing yang sedikit lebih tinggi dibandingkan R2 training. Adalah indikator kuat bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang luar biasa dan tidak mengalami overfitting sama sekali. Model tidak hanya menghafal data training tetapi juga mampu memahami pola mendasar dan yang memungkinkan prediksi akurat pada data baru. Perbandingan metrik seperti MSE, RMSE, dan MAE juga menegaskan konsistensi performa yang tinggi antara training dan data testing. Selain itu, distribusi error yang terpusat di sekitar nol dan bentuk lonceng ini, baik untuk training maupun testing, menunjukkan bahwa sebagian besar kesalahan prediksi model adalah kecil dan terdistribusi secara acak tanpa bias signifikan. Terakhir dari feed forward dengan data baru, semakin memperkuat temuan meskipun input X1, X2 yang memberikan pola yang berbeda dari data training, model berhasil menghasilkan prediksi output Y dan koheren dan sesuai dengan karakteristik sinyal yang diharapkan. Ini adalah bukti nyata robustes model. Model tidak terpaku pada pola spesifik dan data training, tapi telah menangkap hubungan fundamental yang memungkinkan berinfeksi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sebagai kesimpulan dari eksperimen hyperparameter tanding ini, dapat kita simpulkan bahwa peningkatan epoch ke 3000 dan penurunan learning rate ke 0,5 telah membantu model mencapai konvergensi yang lebih stabil dan akurat. Sementara itu, pengurangan ukuran hidden layer dari 16 ke 12 terbukti masih memberikan kapasitas yang memadai dan bahkan berkontribusi menunjukkan betapa pentingnya hyperparameter tanning dalam membangun model neural network yang tidak hanya akurat pada data yang telah dilihatnya, tetapi juga sangat efektif dalam menggeneralisasi ke skenario dunia nyata dengan data baru. Sekian penjelasan dan analisa saya terkait UAS UAS kecerdasan buatan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.